tapi intinya begini, orang ini apapun dia agamanya, ya, dia punya surga yang rasis ya, dia punya surga yang cabul. Apapun agamanya dia, saya nggak mau urusan, ya. Tetapi orang ini begitu begitu ini ya, begitu naifnya, begitu piciknya dan begitu kurang ajarnya ketika dia berkata orang pendek tidak masuk surga, orang pesek tidak masuk surga, orang hitam itu nggak masuk surga, ya. Sehingga kalau ada orang hitam atau orang pendek atau orang yang pesek yang kemudian memeluk agamanya dia, kemudian mendapat jatah surga, harus dimandiin dulu, terus baru lalu selama dia di dunia dia menderita dengan kepesekan, dengan merongos ya, orang merongos. Saya bingung itu ustadz yang merongos itu masuk surga enggak ya? Lalu orang-orang yang punya yang dianggap tidak sesuai dengan seleranya dia itu selama di dunia itu hidupnya berarti gimana itu ya? Kenapa Tuhan ciptakan macam begitu? Berarti Tuhannya kurang ajar ya, saudara. Jadi kalau mengapa ada orang pesek? Anda maki-maki Tuhan tuh harusnya tuh. Ya, harusnya Anda maki-maki Tuhan yang menciptakan Anda itu. Kenapa pesek begitu? Kenapa Anda merongos? Sorry, maki-maki itu Tuhannya tuh ya. Kenapa Anda diciptakan begitu? Saya waktu lahir nggak minta ganteng ya, tapi saya memang dikasih ganteng sama Tuhan. Tapi kalau yang Ustadz Abdul Somad, ya mungkin dia sial aja kali ya dikasih merongos begitu sama Tuhan, kan begitu kan? Nah, apakah merongos itu selalu jelek, saudara? Enggak ya, saudara. Apakah yang pesek itu selalu jelek? Enggak ya. Apakah yang gemuk itu, yang gendut gembrot itu selalu jelek? Enggak ya. Apakah yang kayak piting itu selalu? Enggak ya. Tuhan dengan cara yang ajaib, Tuhan itu bisa rubah ya. Ada orang yang senang dengan wanita yang gemuk. Ada banyak perempuan-perempuan cantik yang tidak suka wanita laki-laki yang keker, ya, tapi sukanya laki-laki yang biasa saja. Kenapa yang keker-keker itu potensi jadi homo, Pak? Makanya Anda lihat ya, wanita-wanita cantik pasti suaminya perutnya gendut-gendut gitu ya, punjit-punjit. Kenapa? Karena yang six-pack itu sudah dapatnya itu tadi ya, pria-pria yang ganteng dan kekar juga. Repot, saudara. Saya pernah cerita dulu ya di Dortmund pagi itu ya. Ada laki-laki, waktu saya di Jerman itu ya, bikin minder, saudara. Tinggi, besar, keker, badan fitnessan, saudara. Wah, bagus pakai body fitness, body sempurna ini. Nggak mungkin dia cuma fitness, dia pasti pakai steroid, saudara. Terus jalan berdua, saudara. Wah, pakai celana pendek, pakai sepatu ket, tinggi, saudara. Mungkin tingginya 190-an kali. Soalnya saya nggak nyampe sepundaknya dia, saudara. Saya rasa tinggi 190-an lah, minimum 185 dia itu. Dua-duanya. Jadi yang satunya tingginya 180-an, yang satunya lebih tinggi lagi, saudara. Wah, gagah, saudara. Benar-benar ngeri badannya itu, monster itu. Waktu jalan itu kita jalan di mall ya, saudara. Kita lagi jalan, saya duduk di belakangnya, jalan di belakangnya, sampai minder, saudara saya. Sampai saya minggir. Takutnya orang lihat badan saya, lihat badan dia. Wah, saya kayak liliput, saudara. Saya minggir. Sampai minggir-minggir ke kaca gitu, minder, saudara saya. Nah, terus tiba-tiba si ada yang satunya ini dua-duanya keker monster badannya ya. Satunya itu apa namanya mau pergi kemana gitu kan. Terus dia ngomong-ngomong rundingan berdua. Terus tiba-tiba yang lebih pendek dia ndongak gini sambil tangannya gini, saudara. Sambil dia sambil gitu ya. Kakinya diangkat satu yang belakang. Nah, yang tinggi besar itu juga begini juga, terus dia nunduk ke bawah begini, gitu juga. Kakinya juga diangkat, terus dia cuk begitu, saudara. Saya kaget, saudara. Tweng, waduh, lama mumet ndase gitu, saudara. Waduh, aduh. Nah, mumet, saudara. Nah, itu saudara yang kenapa itu rahasianya mengapa wanita-wanita cantik itu istrinya buncit-buncit kayak saya ya karena yang six pack itu doyannya sama yang six pack juga, saudara. Itulah sebabnya setelah saya di Jerman masih six pack ya, begitu saya sudah di Belanda saya nggak mau six pack lagi, saya habis ngeliat begitu aduh gawat ini, nanti bisa-bisa istri saya meninggalkan saya gara-gara saya six pack ini karena dikira saya seleranya sudah berubah, saudara. Makanya saya one pack aja dah. Alasan orang mau cari alasan. Tapi maksud saya adalah
apapun fisiknya, itu Tuhan cinta, Tuhan sayang, saudara. Apapun bentuk badanmu, ya. Saudara, ya, saya banyak lihat orang-orang bule-bule yang ganteng-ganteng, istrinya pesek-pesek loh, saudara. Ini bule yang ganteng kayak Tom Cruise, saudara, istrinya pesek, saya sampai kaget, sampai nggak percaya. Maaf ya, saudara ya, kalau kalau menurut versinya si Tengku Zulkarnain itu, ya kan, ini babu istilahnya gitu kan. Tapi suaminya ganteng, saya sampai nggak percaya. Anaknya cantik, saudara. Aduh, namanya Indo. Anaknya cantik, hidungnya mungil begitu, matanya biru, ya. Nah itu ya, banyak orang-orang yang buntak-buntak begitu, ya. Laki-laki orang-orang Indonesia itu ya, orang-orang entah dari mana itu, orang kalau menurut tadi kan jelek gitu, kayak monyet begitu. Isinya cantik, saudara. Isinya cantik. Nah, itu ya, yang saya pernah lihat ada satu orang Afrika, ya, untuk sahabat saya sendiri, orang-orang Uganda, saudara. Suaminya ganteng, saudara. Banyak orang Indonesia yang buntek cewek-cewek buntek-buntek pendek-pendek, suaminya tinggi, besar, ganteng, saudara. Kayak Pierce Brosnan. Mukanya kayak Pierce Brosnan, ganteng, saudara. Cuma kalau Pierce Brosnan rambutnya hitam, dia rambutnya kuning ya, rambutnya apa blonde gitu ya. Banyak. Lalu definisinya cantik apa? Definisinya ganteng apa? Apakah sesuai dengan Allahnya si Tengku Zulkarnain tadi? Nah, ternyata beda kan? Definisi ganteng dengan cantik itu beda, saudara. Tiap orang itu ya, tiap masa itu punya definisi ganteng cantik sendiri. Kalau zamannya Julius Caesar yang namanya cantik itu, kalau Anda semok montok, dadanya besar, pinggulnya besar, saudara. Itu kan ada ya kalau Anda lihat di ini ya. Kalau yang krempeng-krempeng itu lemah kayak diselentik ya. Kalau mereka itu kan gede-gede, mereka kan militer kan. Perang gede-gede mereka. Nah, kalau krempeng isinya, waduh. Anda lihat ya orang-orang India itu. Orang-orang India itu yang tajir-tajir itu pasti isinya semok-semok, saudara. Nggak ada yang krempeng-krempeng. Krempeng-krempeng itu kasta bawah malah. Jadi tiap tiap orang, tiap masa, tiap etnik itu punya selera sendiri. Ya, Anda ingat nggak Arnold Sinaga? Ah, siapa itu gubernur Amerika? Aduh, Arnold Schwarzenegger. Arnold ya, Schwarzenegger. Schwarzenegger. Itu saya ingatnya pakai hitam-hitam ya. Karena kan Schwarz itu hitam, Neger itu hitam. Arnold hitam-hitam. Arnold Schwarzenegger, ya. Istrinya cantik, saudara. Terus dia selingkuh sama pembantunya. Pembantunya semok gede buntal, saudara. Kayak ikan buntal. Memang kayak ikan buntal, saudara. Lalu apa yang namanya cantik? Bagi Arnold ini pembantunya cantik, saudara. Sampai punya anak, coba bayangin. Selingkuh selama bertahun-tahun sampai punya anak. Istrinya cantik. Istrinya lebih cantik, saudara. Buat saya istrinya lebih cantik. Buat saya ya. Saya nggak mengatakan bahwa orang ini terus nggak layak. Oh nggak. Tetapi buat si Arnold Schwarzenegger ini, pembantunya lebih cantik. Lebih menggairahkan daripada istrinya dan lebih menyenangkan. Nyatanya sampai punya anak. Selingkuh bertahun-tahun sampai punya anak, sampai akhirnya pembantunya mati, baru konangan kalau ini ternyata anaknya pembantunya sama si Arnold, bukan anak istrinya yang sama, tiba-tiba cerai kan Arnold kan. Bingung kan saudara coba? Nah, jadi definisi cantik apa? Definisi gantengmu apa? Nah kamu di framing sama orang-orang seperti ini kan. Anda, waktu saya kecil ya, ini saya open aja ya, saya itu merindukan ya, saya punya istri itu yang ini ya, yang bukan istri yang seksi, saudara. Saya nggak kepengen istri yang seksi dari dulu, nggak seneng saya orang seksi yang badannya kecil begitu. Ya pokoknya yang montok kayak anak itu. Namanya cantik buat saya yang kayak anak itu. Makanya begitu ketemu, bling bling bling, mata saya bling bling, saudara. Itu saya ingat saya SMA kelas 3. Di kelas 1 dia masih murid baru tuh, baru masuk itu ya. Masih penataran P4. Saya jadi saya jadi kepala bidang kerohanian di OSIS itu kan. Langsung wah, saya panggil begitu ya, bling bling saya. Semok, saudara. Nggak krempeng krempeng begitu.
Banyak yang seneng sama saya dulu krempeng-krempeng ya. Katanya teman-teman itu yang seneng, wah kalau yang apeli banyak gitu. Tapi saya nggak seneng ya, definisimu dengan definisiku beda yang namanya cantik ya. Karena saya sendiri krempeng, saudara. Iya kan? Saya sendiri krempeng. Buat saya orang krempeng itu nggak cantik, saudara. Ringkih, ringkih. Karena saya dulu krempeng. Sekarang badan saya besar, kita sering ledek-ledekan ya. Saya sama itu, waduh ini kita jalan 2 bola lagi berjalan di jalanan, kita sundul-sundulan bola ini saya bilang. Ya, tapi itu namanya cantik buat saya, saudara. Kalau isi saya krempeng, saya sedih nanti malah. Ah, ya, saudara nangkep nggak? Jadi jangan jangan samakan, paksakan seleramu dengan seleranya orang, lalu terus Anda klaim orang itu udah masuk surga gara-gara tampangnya nggak cantik, nggak ganteng, nggak sesuai dengan seleramu. Ya, aduh, ini ada yang ngomong krempeng itu kemelotak balung tok. Iya, makanya saya takut nanti kalau saya jalan sama orang yang krempeng itu, terus ada anjing juguk, ya, dikira ngejar-ngejar saya, nggak taunya ngejar-ngejar istri saya kan, repot saudara. Nah, itu kan namanya membuli, mocking. Mocking jahat nih pendeta satu nih. Nah, bukan, saya kan lagi cerita. Tadi definisinya si tadi ya, si Tengku tadi sama saya kan orang kan beda. Apa yang krempeng itu juga jelek? Ya, banyak orang yang senang sama krempeng kok. Nyatanya jadi model-model yang terkenal itu krempeng-krempeng semua. Saya mah kalau jalan sama model takut itu ya, takut ada anjing jeguk itu ya. Ini kalau saya lagi jalan, wak 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 wak. Keder nanti saudara. Saya keter nanti jalan sama model gitu, tinggi sampai jalan balung tok saudara. Wah, dijogoki asu, bingung saya nanti. Anak yang saya mau kan berasa daging gitu, dipegang gini ndak balung tok gitu loh saudara. Iya kan, Anda kalau makan ayam balung tok juga nggak asik. Kalau makan daging babi balung toknya nggak asik. Maunya kan makan iga saja, kalau balung tok kan nggak mau saudara, mesti yang ada dagingnya kan. Tapi juga jangan kebanyakan lemak. Ya pokoknya buat saya yang cukup lah. Nah, definisi orang beda-beda. Ada orang senang yang gemuk, yang benar-benar gemuk ya, extra big size. Oh ada saudara, ada. Entah kenapa Tuhan ciptakan dia dengan fantasi yang seperti itu, yang benar-benar big size ya. Ada orangnya kecil, tapi senangnya sama yang big size. Dan dia bahagia dengan istrinya yang big size. Atau saya pernah ketemu ya, teman saya cantik sekali saudara. Ini orang Indonesia, cantik saudara. Buat saya itu cantik. Ya bukan cantik sekali, mungkin cantik. Suaminya hitam besar, hidungnya gede gini loh, bongok gitu, kasar loh suaminya itu. Pertama saya nggak percaya kalau dia senengnya sama begitu. Terus setelah saya menyadari, oh itu memang seleranya dia merasa dia terlindungi, dia merasa safety dengan orang seperti itu yang kasar, gogoh, apa tinggi besar begitu. Bukan yang orang kantoran, necis, dia nggak seneng. Dia maunya baunya menyengat, bau keringetnya gitu ya, bau keringet menyengat, bau keringet maco begitu loh. Yang baunya wangi, parfum, wah dia tuh malah ilfil kayak banci dia bilang begitu loh. Ya, itu selera. Hati-hati ya dengan framing-framing. Tuhan itu mengerti, saudara. Tuhan itu adil. Tuhan itu ya tidak membedakan kecantikan itu lahiriah. Elok parasnya, elok parasnya itu definisinya itu orang beda-beda, saudara. Yang namanya elok parasnya itu orang itu beda-beda. Jadi nggak bisa buat standar, ya. Kecantikan, kegantengan itu nggak bisa buat standar, ya. Makanya wajahnya Yesus itu nggak pernah dideskripsikan, saudara. Wajah Yesus itu tidak pernah dideskripsikan. Kecuali waktu disiksa, waktu dianiaya itu kan dideskripsikan sampai hancur kan, di Yesaya itu. Tetapi kalau Anda lihat, nabi lain itu wajahnya dideskripsikan. Wajah Yesus itu nggak ada yang mendeskripsikan. Orang yang wajah gambar wajah ganteng apa segala itu kan gambar imajinasi dia. Tetapi Tuhan tidak mendeskripsikan karena buat Tuhan itu nggak masalah. Anda yang merasa mengira diri Anda kurang ganteng, jangan kecil hati, saudara. Belum tentu istrimu ya tidak cantik sesuai dengan versimu. Mungkin istrimu malah cantik sekali. Anda yang punya istri ya
Anda perempuan-perempuan yang merasa nggak cantik, belum tentu Anda tidak punya suami ganteng. Oh, belum tentu, saudara. Dan Anda yang pengen punya suami ganteng sesuai idaman Anda, belum tentu Anda akan bahagia loh. Anda yang punya istri cantik belum tentu bahagia juga, ya. Belum tentu. Jadi yang Anda inginkan itu hati-hati. Itu nanti dalam kelas apostolik ya, saya akan kasih tentang pasangan yang sepadan. Banyak orang itu mengukur cari jodoh itu yang payudaranya besar, yang seksi, wih, yang begitu ya. Oh, hati-hati saudara. Baru kawin setahun pegatan, ya. Akhirnya mumet, mumet. Karena imajinasimu itu melampaui kebenaran. Ya, fantasimu itu melampaui kebenaran. Ya, loh, elok itu seperti apa definisi elok kemerah-merahan? Udah cuman elok saja. Ini ada yang bilang nih, Daud elok parasnya. Iya, memang kayak anak-anaknya Daud, anak-anaknya Ayub. Dibilang cantik, tapi nggak didefinisikan cantik itu seperti apa. Ya, karena Ayub ini orang Aram, orang Syria. Ayub ini orang Aram. Daud elok parasnya, apa dibilang hidungnya mancung? Enggak. Berkulit putih? Enggak. Mukanya kemerah-merahan. Kenapa? Karena kena matahari, dia gembala. Ya, anaknya Ayub cantik, nggak ada yang lebih cantik dari dia. Cantik definisi apa? Itu cantik buat masyarakat di situ. Elok itu buat zamannya Daud. Ayub anaknya cantik buat zamannya cantik. Tetapi nggak didefinisikan, oh harus hitam. Oh enggak ya. Bahkan di Kidung Agung disebutkan ya, memang hitam aku tapi cantik. Yang hitam cantik. Apakah Salomo berkulit hitam? Enggak, istrinya hitam. Memang hitam aku tapi cantik. Cantiknya apa? Merongos, masuk ke dalam, pesek. Apa kata cantik? Ya, orang Eropa bosan dengan hidung yang mancung. Mereka senang dengan hidung yang mungil, saudara. Dan cenderung pesek. Ayo, yang mana? Kan? Tetapi kata kuncinya adalah memang namanya kecantikan itu ada di hati, saudara. Kayak istri saya, buat saya cantik. Nanti di kelas apostolik itu saya ngajar ya. Bagaimana kecantikan itu keluar dari hatimu. Dan itu tidak akan membosankan. Kecantikan yang keluar dari hati. Kamu kan kangen, terus kamu kan merasa nyaman, merasa senang. Laki-laki juga begitu, perempuan juga begitu, saudara. Nah, hati-hati dengan definisi cantikmu ini ya. Kita belum khotbah ya, saya belum masukkan ya. Nah, kita sebentar lagi masuk ya ke ininya kita. Oke, saudara. Uh, jadi saya berpikir ya, ada kecantikan itu akan membosankan. Oh, anak juga dulu sering tanya begitu. Nanti kamu suatu ketika bosan nggak? Ya saya nggak tahu, saya nggak berani janji. Tapi sekarang saya bilang enggak. Setelah saya mengerti ya, dan saya hidup suka duka, hancur-hancuran, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Saya bilang, anak itu buat saya itu terbaik dan saya tidak mungkin cari orang lain lagi. Bukan sesumbar, bukan. Tapi memang dalam kepikiran, kalau Anda sudah ngerti yang saya ngomong, Anda sudah mengalami jatuh bangun berkali-kali, dan Anda mengalami dengan istri bergesekan, dan Anda mengalami yang namanya dibentuk bersama-sama, ya tutup, istilahnya tuh kalau pasangan itu sampai sampai krek gitu ya, sampai ngekrek gitu, sama mencengkram gitu, ngepas udah begitu, udah ngepas banget. Anda mau cari barang apapun yang Anda pikir itu bagus, cantik, dipasangkan nggak klop, oh nggak enak saudara, itu nggak enak. Akhirnya pengen ngantem, pengen ngaplokin saudara. Apalagi kalau udah makin tua, ya. Udah gak, kita kan udah gak sabar, aduh kok masalah begitu, masih kudu ngajari lagi. Nah, misalnya begitu ya. Tapi itulah yang terjadi saudara. Sudah klop, ya, sudah jadi soulmate. Namanya soulmate, ya, udah jadi soulmate. Teman sehidup semasa jiwa. Ya, begitu ya. Bentar. Ini ada yang ngomong nih, istrinya ganteng punya. Ini istrinya ganteng tadi itu yang saya ngomongin ya.
Ya, Akhilamat ini istrinya ganteng. Ini tadi saya bilang yang orang maco monster, nggak taunya tangannya begini ya. Gitu, pusing. Saya sampai ngeliatnya sampai pilingan saudara. Ding 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 pilingan saya. Aduh, nah kita nggak mau bahas itu ya. Tapi saya lagi mau cerita, lalu surga kita seperti apa ya? Apakah benar surga itu serasis itu? Ya, tidak terima orang hitam. Belum tentu ya. Nanti ya, Oke, kita baca dari Matius 22 ayat yang ke-30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, mereka hidup seperti malaikat di sorga. ya langsung ke Wahyu 7 ayat 9. Mari kita membaca firman Tuhan lagi yang diambil dari Wahyu 7, mulai ayat yang pertama ya. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merukakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merukakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, suku Ikahar 12.000, dari suku Jebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benjamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di tahta, di atas tahta, dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu
akan mengembalakan mereka dan akan mengungkung mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, Wahyu, kita baca firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 20 mulai ayat yang pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rangkai besar di tangannya. Ia mengangkat naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan mengutuk jurang maut itu dan memakaraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat kakak-kakak dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduskanlah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api.